Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Syekh Jati Channel. Pada kesempatan kali ini saya berusaha menjawab pertanyaan dari sahabat Syekh Jati atas nama akun Amir Bunga. Pertanyaan tersebut ditulis dalam kolom komentar video Syekh Jati yang berjudul Teknik Zikir Nafas. Langsung saja kita bacakan pertanyaannya. Assalamualaikum Abah Yai. Yang dimaksud dengan zikir ah, ih, dan Abah Yai, mohon penjelasannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, pertanyaan yang sangat dalam sekali. Insya Allah nanti aku share jawabannya ya Pak. Para sahabat semua, langsung saja kita buka penjelasan hal ini. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak sekali teknik zikir yang tercipta sebagai media untuk mendekatkan diri atau bahkan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain zikir lahiriah, kemudian zikir nafas dengan yang dilakukan seiring keluar masuk nafas mungkin adalah salah satu contoh terkecil yang masih mudah untuk kita pahami. Sebuah praktek zikir nafas yang dilakukan seiring dengan keluar masuk nafas dengan melafazkan kalimat spiritual tertentu yang dilakukan setiap saat, setiap waktu, dan setiap detik saat berdiri, duduk maupun berbaring selama sehari, semalam, sepanjang usia kita. Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 41, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Mungkin itu adalah salah satu dalil yang menguatkan kita untuk selalu melakukan zikir selama-lamanya, terus menerus, untuk membiasakan ruhani kita. Akan tetapi pada pertanyaan sahabat Syekh Jati atas nama akun Amir Bunga, ini teknik zikir yang sangat dalam. Oleh karena itu di dalam memahami pertanyaan tersebut, saya harapkan Anda sudah masuk pada tahap pemahaman zikir tentang 4 pembagian nafas, yakni nafas, tanafas, anfas, dan nufus. Kita harus paham dulu itu, dan sebelum kita memahami zikir tersebut, maka lebih baik jika kita memahami dahulu di manakah letak a, i, u tersebut. Para sahabat semua, setelah memahami zikir nafas, maka sesungguhnya secara tanpa sadar kita memasuki tahapan dalam rahasia nafas. Jadi pemahaman adalah salah satu faktor utama yang paling penting di dalam berspiritual. Mulai dari nafas, tanafas, anfas, dan nufus yang akhirnya nanti akan terkumpul dalam rahasia diri. Ini adalah sangat batin yang sangat dalam sekali. Maka mulailah meditasi Anda atau manekung dalam bahasa Jawa ataupun zikir, karena ini adalah benar-benar sedikit pandangan zikir meditasi atau manekung yang tingkatnya sudah di luar kebiasaan manusiawi, yakni mengarah pada zikir jalan pati atau ajal. Maka pada saat sudah memahami inti nafas, akan masuk kembali ke dalam nukat gaib. Artinya seluruh jasmani diciptakan kembali menjadi air, lenyap menjadi nyawa, lenyap menjadi rasa, lenyap menjadi cahaya yang berkilauan tiada bayangan, berada dalam keadaan kesejatian. Darah mulai surut mengalir, pandangan mulai kabur, telinga mulai menjadi layu, hidung berkerut, dan akhirnya lidah juga mengkerut. Tiada lagi mendengar, melihat, mencium, dan tiada pula merasa apa-apa. Maka saat dalam kondisi tersebut sudah lepas dari sebagian kemelekatan sifat kemakhlukan. Sifat makhluk kembali pulang, sama, basor, kalam, semua kembali kepada Allah, yakni ke alam keabadian. Saat itu perasaan nikmat yang sangat hebat melebihi bersetubuh
Dan mulailah zaman karamatullah, datang semua cahaya yang meliputi zat istana, dan di situ harap berpegang teguh pada tekad keinginan terakhir Anda. Harus sangat teguh, dipegang sangat kuat, ibarat huruf alif. Kemudian huruf alif tersebut memiliki perubahan, alif di fathah A, alif di kasroh I, dan alif dhammah U, atau A, I, U, atau dalam bahasa Jawa aku, iki, urip, atau aku ini hidup, menciptakan rindu pada zat supaya tidak pada kondisi yang tertinggal di dunia. Oleh karena itu, demikianlah huruf alif dilambangkan sebagai lambang tauhid, sebuah huruf yang tegak berdiri ke arah vertikal, dan jika ada penambahan tanda baca dalam huruf tersebut, yakni itu adalah sifat kemakhlukan yang ada pada diri manusia, supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa dikenal oleh makhluknya. Para sahabat semua, maka di dalam kondisi tersebut, matilah terhadap dirimu dan mereka, maka engkau akan hidup di dalam dia, menjadi seperti orang mati yang dimanipulasi oleh tangan-tangan takdir. Para sahabat semua, dari beberapa zikir, memang ada zikir lahiriah, yakni yang terucap lirih oleh mulut, terdengar dan disaksikan oleh kedua telinga kita. Kemudian zikir hati, seperti sebuah sugesti atau seperti sebuah kata yang sudah melekat di dalam hati. Ini sudah mulai menginjak pada zikir sirri, tak terdengar oleh telinga. Kemudian selanjutnya adalah zikir batin atau zikir dalam rasa urip. Kemudian untuk zikir A, I, U, ini adalah zikir urip, berzikir akan hidup kita, berzikir hidup kita atas Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan peningkatan dari zikir rasa sampai kondisi ingatan hilang dan tenggelam dalam urip sejati. Lakukanlah zikir tersebut, karena setelah zikir ini ada peningkatan zikir lagi yang lebih rumit, yang sangat sulit dijelaskan. Para sahabat semua, jika pada video kita sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa zikir hati adalah bukan mengucapkan lafaz di dalam hati dengan berkali-kali, karena itu sejatinya adalah zikir pikiran yang ada di dalam hati. Tapi zikir hati adalah hanya mengingat Allah, hanya mengingat. Seperti pada saat Anda mengingat sakit hati atau kebahagiaan hati, Anda akan mengingat terus, dan itu sangat membekas. Dan di sini adalah zikir kepada Allah, mengingat Allah di dalam hati yang sangat melekat, sangat dalam sekali di dalam hati. Kemudian di situ ada zikir rasa, dan ini adalah zikir urip atau hidup. A, I, U, aku, iki, urip. Zikir urip. Di situ kita tidak lagi bisa membayangkan ataupun menjelaskan, tapi silahkan dari zikir hati yang sudah sangat syir, yang sudah tidak terkata, tidak bisa dikata oleh apapun, beranjak ke zikir rasa urip, kemudian ke zikir urip itu sendiri. Kita hanya merasakan hidup yang selalu bersatu dengan hidup yang maha hidup. Hilang semua sifat kemakhlukan yang ada pada diri manusia, dan yang ada hanya hidup dan uripe Allah. Subhanallah, silahkan Anda rasakan, Anda resapi, Anda pahami semua kata-kata tentang A, I, U tersebut. Kemudian rasakanlah itu, dan usahakanlah ini Anda renungi dengan benar-benar dalam. Di manakah kedalaman urip sejati Anda?
Kiranya banyak sekali teknik-teknik zikir dan rahasia-rahasia yang Allah berikan kepada kita untuk kita pahami, untuk kita syukuri, dan untuk kita renungi kedalamannya. Semoga perenungan-perenungan yang Anda lakukan mampu mengantarkan Anda pada sebuah pengalaman dalam dimensi batin yang terdalam. Bahkan semua pengalaman hidup di dalam berketuhanan, dan jalan kita sampai kepada Tuhan adalah hasil dari perenungan di dalam sebuah meditasi berspiritual. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.